Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Design Thinking, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait tentang bisnis model kanvas atau BMC. Pertama-tama, boleh dijelaskan oleh rekan saya. Di sini yang pertama ada customer segment, yaitu berfokus pada kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Untuk customer segment dari aplikasi ini sendiri karena merupakan manajemen waktu, jadi target kami yaitu pelajar dan mahasiswa dengan aktivitas padat ataupun individu-individu produktif. Dan juga selain itu, pekerja kantoran dan ibu rumah tangga juga menjadi target bisnis kami. Yang selanjutnya di sini ada volume proportion. Volume proportion adalah apa keunggulan dari produk yang ditawarkan dan apa yang membedakannya dengan bisnis yang lain. Volume proportion dari aplikasi manajemen waktu ini sendiri adalah yang pertama memiliki fitur kalender otomatis dan pembagian waktu berdasarkan prioritas. Yang kedua, aplikasi ini dapat menganalisis waktu dalam laporan mingguan dan bulanan. Yang ketiga, aplikasi ini dapat meminimalkan stres dengan fitur-fitur pengingat agar tidak lupa deadline dan menghindari jadwal-jadwal yang bentrok. Berbeda dengan aplikasi yang lain, aplikasi ini juga dilengkapi dengan artikel-artikel cara mengelola stres. Dan yang terakhir di sini, aplikasi ini memiliki fitur tema yang dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna dan personalisasi berdasarkan kebiasaan pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian selanjutnya, itu ada channels, di mana kita berfokus kepada App Store atau Apple dan Google, dan lalu ada media sosial seperti Instagram, Twitter, LinkedIn, atau lain sebagainya, dan lalu ada email marketing yang untuk dilakukan berkomunikasi langsung terhadap narasumbernya atau pembelinya, lalu ada influencer marketing untuk melakukan sebuah promosi. Selanjutnya itu ada customer relationship, yang dimana kita berfokus pada personalisasi interaksi dengan pengguna, dan lalu ada yang mendengarkan umpan balik pelanggan yang melalui survei-survei yang telah diisi oleh pelanggan tersebut, lalu adanya melalui media sosial, dan terakhir ada program loyalitas untuk retensi pengguna. Selanjutnya kita lanjut ke revenue streams. Nah, di sini revenue stream itu merupakan bagaimana bisnis kita itu dapat menghasilkan keuntungan. Nah, di sini tujuannya itu untuk menentukan metode apa yang cocok untuk kita agar bisnis yang kita jalankan itu mendatangkan keuntungan lebih. Ada beberapa cara yang kami pilih. Yang pertama itu ada free premium dan premium. Fitur ini merupakan memberikan akses gratis kepada pengguna untuk fitur dasar dan bayar untuk fitur premium. Selanjutnya ada one time purchase atau lifetime access yang merupakan program sekali bayar untuk akses aplikasi selamanya. Nah, contohnya di sini pelanggan dapat membayar 120.000 untuk membuka semua fitur yang ada di dalam aplikasi itu untuk selamanya. Dan yang ketiga ada menampilkan iklan. Nah, menampilkan iklan ini bertujuan untuk pengguna tertarik memakai fitur premium agar tidak ada lagi iklan gitu. Selanjutnya ada in aplikasi purchase. Nah, ini merupakan menjual beberapa item atau fitur tambahan di dalam aplikasi. Saya beri contoh, pengguna dapat membeli untuk tema estetik misalnya dengan menggunakan paket productivity template. Selanjutnya, key result. Sebelum kita bicara tentang aktivitas bisnis, kita perlu tahu dulu sumber daya utama yang dibutuhkan agar bisnis ini bisa berjalan. Beberapa resources penting yang kami miliki antara lain tim pengembang dan UI UX, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab membuat tampilan dan fungsi aplikasi berjalan dengan baik dan menarik. Lalu yang kedua, aset brand dan kekayaan intelektual seperti nama aplikasi, logo, dan fitur khas yang menjadi identitas unik kami. Lalu infrastruktur cloud, misalnya menggunakan layanan seperti Google Cloud atau AWS untuk mendukung performa aplikasi secara online.
Lalu platform dan distribusi seperti App Store dan Google Play yang menjadi jalur utama untuk mendistribusikan aplikasi pengguna. Yang terakhir, algoritma AI dan penjadwalan pintar sebagai teknologi inti untuk memberikan pengalaman yang cerdas dan personal bagi pengguna. Lalu untuk key activities-nya itu, setelah memiliki resource, aktivitas utama ini yang dilakukan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai ke pengguna. Yang pertama, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Memastikan aplikasi selalu up-to-date, stabil, dan sesuai kebutuhan user. Yang kedua, riset UX dan validasi fitur baru. Dilakukan agar setiap fitur yang dirilis benar-benar bermanfaat dan user-friendly. Selanjutnya, strategi pemasaran dan akuisisi pengguna seperti promosi digital dan kampanye media sosial untuk menarik pengguna baru. Lalu yang terakhir, pengelolaan komunitas dan engagement, menjaga interaksi yang positif dengan pengguna agar mereka merasa dihargai dan tetap setia menggunakan aplikasi. Key partners atau yang biasa disebut mitra utama adalah pihak luar yang bekerja sama dengan bisnis kita untuk membantu operasional, distribusi, produk, atau menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini, key partners itu sangat penting untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian dan menghemat biaya. Key partners yang kami gunakan di sini, yang pertama ada kampus dan organisasi mahasiswa. Selanjutnya ada influencer, produktivitas, atau edukasi. Berikutnya ada platform kalender atau task management seperti Google Calendar atau Trello. Dan yang selanjutnya ada partner, dan yang terakhir ada partner cloud computing, yang contohnya ada Google Firebase dan AWS. Bagian terakhir dari BMC ini yaitu cost structure, yaitu terdapat dua biaya yang dikeluarkan yaitu fixed cost dan variable cost. Cost structure ini sendiri yaitu merupakan biaya dalam menjalankan kegiatan. Fixed cost merupakan biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak berubah, sedangkan variable cost itu dapat berubah-ubah. Nah, fixed cost ini ada gaji karyawan, domain, dan SSL tahunan, lisensi software. Variable cost ini server storage, customer support, marketing campaigns, biaya komisi referral, dan biaya transaksi. Oke, mungkin itu sekian dari hasil presentasi kami mengenai BMC Manajemen Keuangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.